Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita awali dengan adabul bahas wal munazarah. Sekarang kita sudah sampai kepada ta'rif dalil, tanbih, dan takrib. Dalil, setiap segala sesuatunya harus ada dalil. Kalau kita berdebat, kita mau ngomong, kita mau berargumentasi, semuanya itu harus ada dalil. Dalil bisa juga diartikan bukti. Bukti, apakah itu nanti haram, halal, makruh, dan lain sebagainya, itu juga dilihat dengan dalil. Nah, sekarang kita sampai kepada ta'rif dalil. Ma huwa dalilu? Itu pertanyaannya. Apa itu dalil? Dalil, ad-dalilu huwal murakkabu min qadiyataini lita'addi ila majhulin nazariyyin. Dalil yaitu argumentasi atau argumentasi yang tersusun dari dua persoalan, dua qadiyah, dua penetapan, lita'addi ila majhulin nazariyyin, untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Jadi dalil adalah bukti, atau dia itu mau Al-Quran ataupun mau hadis, itu murakkabu min qadiyataini, tersusun dari dua argumen, dua ketetapan, lita'addi ila majhulin nazariyyin, untuk menjelaskan kepada sesuatu yang belum jelas. Lita'addi arti pada dasarnya itu membawa. Jadi jangan diartikan membawa, ntar susah dipaham. Lita'addi untuk menjelaskan ila majhulin nazariyyin, kepada sesuatu yang belum jelas. Nah, ketika ada dalil, ketika ada bukti, jelas sudah. Di dalam Tasri'ul Islam, menetapkan syariat Islam itu pada dasarnya yaitu 4. Muttafaq alaih, para ulama yang 4 itu akur. Paling enggak ada 4. Yang namanya menetapkan agama, menetapkan syariat, paling enggak itu ada 4 unsur. Pertama, Quran, hadis, ijma, qiyas. Baru nanti ada 10. Jadi di dalam tarikhut tasri, di dalam menetapkan atau masadirut tasri, sumber untuk menetapkan hukum Islam itu ada 10. Paling kagak 4. Ini yang akur oleh. Kalau baru 1 Quran doang, hadis nggak ada, itu jelas menyalahi, dan itu bukan syariat. Jadi Quran, karena Quran sifatnya global, mujmal, maka harus ada bayan. Quran global, mesti ada bayan. Bayannya hadis. Contoh, aqimus sholata wa atuz zakata, dirikan olehmu sholat, tunaikan olehmu akan zakat. Sholat apa? Di Al-Quran nggak ada sebutan zuhur, maghrib, isya. Yang ada hadis. Hadis adalah tabyin nul Quran, atau bayan untuk Quran. Karena Quran sifatnya mujmal, global. Nah, itu dua dalil. Dalil nasiyah namanya.
dalil nas yang terdiri pada Quran dan hadis. Nanti ada dalil ghairun nasiyah atau tab'iyah, makis alaih, yang dikias dari nas, yaitu nanti ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada maslahatul mursala, ada qaul sahabi, ada al-urf dan lain sebagainya sampai 10. Ah, itu dalil. Jadi dalil argumentasi atau ketetapan, ya. Ketetapan, ya katakan dalil saja. Atau kalau dalam kita berdebat, yaitu dengan ketetapan, dengan argumentasi, yaitu argumentasi, dua argumentasi lita'adi ila majhulin nazorin, yaitu yang membawa atau untuk menjelaskan kepada sesuatu yang belum jelas. Yang kedua, yang selanjutnya itu tanbih. Tanbih apa di sini ta'rifnya? Huwal murakkabu min qadiyataini li izalatil khafa'il badihiyyi. Sedikit bedanya sedikit sekali dengan dalil. Makanya dalil ya juga dinamakan tanbih juga nanti dinamakan burhan. Ada 3 tuh. Dalil, ada tanbih, juga ada burhan. Ahli logika, ahli mantek, dia nggak suka dengan kalimat dalil, atau dia nggak selalu menggunakan kalimat dalil dan kalimat tanbih, dia menggunakan kalimat burhan, yang artinya sama, penjelas, menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Wal murakkabu min qadiyataini izalatil khafa'i. Tanbih yaitu argumen atau dalil li izalatil khafa'il badihi, untuk menghilangkan keraguan yang sudah jelas. Dikit kan? Kalau tadi dalil untuk menjelaskan yang belum jelas, tapi kalau tanbih di sini dalil untuk menghilangkan keraguan yang sudah jelas. Sudah jelas, tapi masih ragu. Nah, cukup dengan nama tanbih. Wa qad yuqalu ma yalzamu minat tasdiki bihi at-tasdikiyul yaqiniyu bi ghairihi dalilun. Nah, itu. Wa qad yuqalu, dan kadang dikata, ta'rif kedua ya daripada tanbih. Tadi tanbih udah jelas ta'rifnya li izalatil khafa'il badihiyyi. Wa qad yuqalu, dan kadang juga dikata, disebut ma yazamu minat tasdiki bihi, apa-apa yang melazimkan dari kebenaran dengannya. Sesuatu yang sifatnya kebenaran atau membenarkan, atas dikul yakiniyu, akan kebenaran yang yakin. Nah, udah benar tapi belum yakin, dijelaskan dengan sesuatu pembenaran yang membuat kita yakin. Bi ghairihi, ya. Jadi atas dikul yakiniyu bi ghairihi. Tuh. Jadi ma yalzamu minat tasdiki bihi atas dikul yakiniyu bi ghairihi dalilun. Dinamakan dalil juga. Kadang tanbih itu dimaknakan atau ditakrifkan ma yalzamu minat tasdiki bihi, apa-apa yang melazimkan dari kebenaran dengannya, atas dikul yakiniyu, yaitu kebenaran yang yakin, bi ghairihi, dengannya, dalilun, yaitu dalil. Contohnya nanti di dalam, sekarang kita baca takrif aja dulu, karena kalau kita sekalian contoh nanti terlambat kita. Waliluzumil ilmi imaratun, kelaziman ilmu yaitu sebagai identitas, sebagai tanda. Waliluzumil ilmi imaratun, kebiasaan, kelaziman, ya, ilmu itu imaratun, sebagai tanda, sebagai identitas. Orang alim sama orang yang bodoh itu gampang ngenalinnya.
Sekalipun kita nggak pakai, di sana dikatakan ma ashabul yamin wa ma ashabus simal. Ma ashabul jannati wa ma ashabun nar, ashabul jannati humul faizun. Sedalil mana yang dikatakan sahabat atau sahibul jannah, penghuni surga, dan mana yang dinamakan penghuni neraka. Penghuni surga adalah mereka-mereka yang faiz, yang selalu beruntung, yang selalu berbuat ibadah. Wa ashabus simal ma ashabus simal. Itu. Jadi menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Mana golongan kanan, mana golongan kiri. Itu contoh di sana Al-Qur'an dan itu. Jadi ilmu itu adalah identitas. Seseorang kalau kita lihat dia itu punya ilmu, ada identitasnya. Kelihatan cara berbicaranya, akhlaknya. Orang kalau punya ilmu, akhlaknya merunduk kayak pohon padi. Semakin dia berisi, semakin dia merunduk. Tuh. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu, yang tong kosong, kuar-kuar terus, nyinyir terus, salah semua kerjaan orang. Yang benar hanya dia. Itu kita harus. Jadi al ilmu imaratun, luzumul ilm imaratun, kelazimannya ilmu itu adalah sebagai identitas, tanda. Habis. Wahia, dan dia si tanbih atau si identitas al ma'rufatu bil burhani indal manatiqati, yaitu dikenal dengan nama burhan di sisi ahli logika, ahli mantek. Tuh. Ahli mantek. Nanti kita di sana mantek. Ada saliba, ada nafi, dan lain sebagainya. Lihat kita kembali ke mantek. Jadi di sini antara dalil dengan tanbih sedikit sekali perbedaannya. Bahkan ini dimaknain satu, dalil, tanbih, dan burhan. Cuman penggunaannya aja berbeda. Ya. Dalil ini adalah bukti. Apa dalil takrifnya? Di sini litta'addi ila majhulin nazariyin. Sesuatu yang menjelaskan kepada yang belum jelas. Kalau tanbih liizalatil, coba lihat kitabnya, liizalatil khafa'il badihiyyi, untuk menghilangkan keraguan yang sudah jelas. Sedikit sekali itu antara dalil dengan tanbih. Bahkan kadang tanbih juga disebut dalil. Wahia al ma'rufatu bil burhan, dan dalil atau tanbih dikenal dengan kalimat burhan indal manatiqati, di sisi ahli mantek, ahli logika. Satu lagi at-takrib. Takrib. Ini takrib artinya kalau sesuatu seminar yang di dalam ruangan itu namanya moderator. Kalau di luar ruangan, di tempat yang terbuka seperti di lapangan, dibuat tenda, itu namanya MC. MC. Kalau sarasehan, diskusi yang di dalam ruangan itu namanya takrib. Nah, khusus mengarahkan kepada dalil, ya itulah yang namanya takrib. Kalau nanti khusus mengarahkan kepada judul atau kepada audien tentang apa yang kita sedang diskusiin, katakan judulnya apa? Judulnya katakan saja umpama narkoba. Maka andai kata ada seseorang yang bertanya luar daripada
narkoba, maka itu nanti diarahkan. Nah, yang mengarahkan itu namanya taujih. Moderator juga. Jadi kalau dalam ruangan, mau sarah sehat, mau seminar, mau musyawarah, itu kalau yang berkenaan dengan dalil namanya takrib, kalau yang berkenaan di luar dalil namanya taujih. Tapi kalau moderator yang di luar lapangan namanya MC. MC. Bahasa Arabnya ya boleh dikatakan Roisul Haflah, Roisul Majlis, Roisul Majlis. Atau kita bikin umpama maulid di lapangan pakai tenda dan lain sebagainya, maka MC-nya itu namanya Roisul Haflatil Maulid. Kalau kita perpisahan di luar ruangan, itu juga MC-nya namanya Roisul Haflatit Taharruj. Nah, sekarang takrib. Apa yang takrib? Takrib sauqud dalili ala wajhin yastalzamul matluba. Takrib sauqud dalil, mengarahkan dalil. Seseorang umpama sedang sarasehan atau sedang diskusi, maka dia interupsi Pak Ketua, saya menghendaki dalilnya dibacakan. Itu takrib. Orang yang mengarahkan atau MC-nya namanya takrib. Jadi sauqud dalili, mengarahkan dalil ala wajhin, di atas satu arahan, satu jalan, ya, yastalzamul matluba, ya, yang arahannya itu, dalilnya itu yang sedang dituntut, yang sedang didiskusikan, yang sedang disarasehankan. Ya kalau umpama kita katakan saja narkoba ataupun apa, ya kita bertanya tentang narkoba, dalil narkoba apa, haram apa, ente mau nanya apanya, silakan. Nah, moderatornya namanya takrib. Yang mengisi makalahnya yaitu sumber. Mashadirul makalah. Sumber. Atau yang memberi pencerahan atau makalah. Fa in kana dalilul yakinian, maka jika adalah dalilnya itu kuat, yastalzamul yakina, niscaya hasilnya akan kuat. Wa in kana zonian yastalmuz zonna, dan jika adalah dalilnya itu zonni, diragukan, maka menghasilkan keraguan. Dah cukup 3 unsur atau 3 ta'rif, dalil, tanbih, takrib. Insyaallah pelajaran selanjutnya nanti baru taklil dan ilat. Wallahu a'lam bishawab.